Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Guys, ini lagi rame terkait pengadaan kipas angin Koperasi Merah Putih yang sampai 1,8 triliun. Ya teman-teman, jadi kurang lebih simpelnya gini, satu kipas angin yang akan diberikan negara kepada satu Kopdes itu bernilai hampir 13 juta. Ya betul teman-teman, itu anggarannya 1,8 juta unit ya untuk 1,8 triliun. Jadi ya kurang lebih harganya segitu teman-teman, antara 10 jutaan mungkin ya. Nah padahal setelah dicek, untung Kopdes itu cuma 78.000 selama 6 bulan beroperasi. Memang korupsi di Indonesia itu susah buat diberantas teman-teman. Program Pak Prabowo itu bagus-bagus loh teman-teman. MBG, Kopdes, ekspor satu pintu, itu bagus-bagus. Cuman memang implementasi di lapangannya belum perfect lah, belum modus teman-teman. Banyak oknum-oknum kita yang memanfaatkannya. Ya contoh saja itu gengnya kepala BGN ya, Pak Dadang kemarin korupsi bahkan hingga 1 miliar per hari dapat jatahnya. Nah ini Kopdes, saya rasa ya cepat atau lambat para pemainnya bakal kena teman-teman. Ya gila juga teman-teman ya, belum apa-apa dapat kipas angin teman-teman, harganya sampai 1,8 triliun. Wow, itu heboh, bikin heboh lah. Apalagi dengan pendirian beberapa kopdes-kopdes yang kurang strategis. Ada beberapa yang di tengah hutan. Kan itu sebenarnya, teman-teman, program sangat bagus agar berbagai produk-produk dari masyarakat bisa dihimpun di Kopdes dan memajukan usaha rakyat teman-teman ya, usaha desa. Tapi implementasinya kan Kopdes malah berubah menjadi mohon maaf ya, seperti Alfamart, seperti Indomart. Harusnya kan produk-produk yang dijual oleh Koperasi Merah Putih ini lebih mengutamakan para UMKM lokal untuk mendukung masyarakat yang bingung mau jual produknya kemana. Jadi programnya bagus teman-teman, anggarannya juga full, tapi di lapangan banyak yang memainkan. Ya, miris lah teman-teman, memang itu penyakit di Indonesia. Semua program bagus dari pusat, di lapangan ya carut marut. Nah, teman-teman, kita hari ini bakal melihat bagaimana DPR mengkuliti teman-teman ini Menkop ya, Menteri Koperasi Pak Ferry soal KDMP yang menyoroti anggaran kipas 1,8 triliun. Padahal untuk Kopdes cuma 78.000 per 6 bulan. Teman-teman. Ya, jadi kuli aja sehari lebih besar daripada untung Kopdes. Oke deh teman-teman, kita simak dulu informasi selengkapnya. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi. Respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi,
maka koruptor harus dimiskinkan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami, agar supaya Komisi 3 bisa melakukan pembahasan RUU perampasan aset ini dengan segera. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Advokat Cinta Tanah Air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce harga kipas angin. Saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000, Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya 300 ribuan, Pak. Itu kalau beli satuan loh, Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu, Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Nah, kemudian karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan ini sering kali sembunyi-sembunyi dalam melakukan pengadaan begitu. Maka pada kesempatan hari ini kami minta dalam setiap pengadaan untuk koperasi Desa Merah Putih yang harapan Presiden Prabowo tadi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, kami minta dibikin dashboard, Pak Menteri, agar setiap rakyat bisa tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya apa, berapa harganya, mereknya apa. Nah, agar kita semua bisa memantau, karena setiap Rp1 pun yang dikucurkan untuk KDMP itu kan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita, begitu ya Pak Menteri ya? Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di. Jadi berapa targetnya, Pak, sampai tahun ini KDMP ini? Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak. 40.000 yang terbangun. Yang beroperasi. Operasional ini 1.000, kita akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Nanti bisa yang sudah terbangun fisiknya dengan apa? Yang sekarang sudah berjalan berapa? Yang sudah operasional baru 1061. 1061 yang kemarin kan? Iya. Yang kalau dijumlahin 8 itu kan? Saya Dipas-pasin itu loh. 1061. Iya, 1618 yang dipas-pasin itu. Ya kan? Nah, jadi next berapa, Pak, dari 1061 roadmap-nya sampai dengan akhir tahun ini saya perkirakan ya semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera dioperasionalkan. Jadi maksimal 40.000, Pak. 40.000 bisa? Sampai akhir tahun ini? Wah, mungkin. Tak mungkin, Pak. 40.000 bangunan fisiknya selesai, operasionalisasinya diusahakan.
yang operasional. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa, Pak. Operasional. Bisa. Hebat ya, udah kita Ya, tunggu. sampai akhir tahun ini kan, Pak Prof. Bisa, Pak. Ya. Mungkin gitu ya. Hah? Saya ya. Itu aja udah kita 40 tawar dari 40 gini Pak, 40004 Pak. 40004 4 tambah 4 8. karena kan bangunan fisiknya kan nggak mungkin selesai bangun fisik terus nggak ada operasionalisasinya. Jadi bangunan fisiknya diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini bisa 40 ribuan. Maksimal tuh Pak Profesor. Ya, saya suka 8 Pak. Saya. Kan nomor saya 888. Sama dengan Pak Presiden saya suka 8. Jadi ya enggak, maksud saya gini, sekarang ini saya udah pantau pengadaan barang. Anggota DPR sebenarnya benar-benar khawatir soal HAM atau justru khawatir kalau suatu hari harta mereka ikut diperiksa? Pertanyaan itu makin sering muncul karena sampai sekarang RUU perampasan aset masih saja jalan di tempat di meja parlemen. Tonton video ini sampai habis. Masyarakat tuh udah pusing ngeliat drama korupsi di negara ini. Udah kayak drama-drama Korea aja nih. Coba lo lihat deh riuhnya kasus-kasus kakap belakangan. Kayak hebohnya perburuan aset Jumbo yang sempat nyeret nama mantan Jampitsus Febri Andriansyah. Penuh intrik dan berbelit-belit. Padahal kalau kita udah punya UU perampasan aset, negara nggak perlu repot. Tinggal sita aja semua harta yang mencurigakan tanpa perlu nunggu proses sidang yang bertahun-tahun. Simpel kan? Tapi kenapa di Senayan malah alot banget? Anehnya, kata Pak Mahfud, UU perampasan aset ini sudah diperjuangkan sejak zaman Pak Jokowi. RUU ini selalu mental dan ditolak halus. Alibinya yaitu itu lagi, berlindung di balik tameng hak asasi manusia, perlindungan hak milik, sampai asas praduga tak bersalah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Prabowo. RUU ini kembali diajukan ke DPR. Ya, meskipun udah masuk prolegnas, kayaknya DPR masih setengah hati membahasnya. DPR cemas banget sama yang namanya sistem pembuktian terbalik. Padahal pakai logika sederhana aja deh. Kalau emang kekayaan lo itu halal dan bersih, kenapa mesti takut buktiin asal-usulnya? Kecuali emang ada yang panik kalau zona nyamannya keganggu. Sekarang kita udah masuk di era pemerintahan Pak Prabowo. Masyarakat udah malas dengar janji manis atau jargon doang. Sekarang masyarakat lagi nungguin pembuktian nyata. DPR periode ini punya nyali nggak buat ketok palu dan miskinin koruptor? Atau malah tetap sibuk melihara perdebatan teori biar isunya redup? Jaga HAM sih wajib. Tapi kalau HAM malah dijadikan tameng buat ngelindungin mafia agar tetap kaya raya, itu namanya ngelunjak dan ngelukain keadilan publik. Menurut lo, berani nggak DPR sahkan aturan ini sekarang? Atau bakal mandek lagi? Tumpahin opini lo di kolom. Ya teman-teman, sudah kita simak ya rapat antara fraksi Komisi 6 DPR RI, ya fraksi PDI, dan juga Kopdes Pak Ferry Juliantono dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu kemarin. Yang jelas, program Kopdes harus kembali kepada tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan hanya Kopdes dijadikan sebagai proyek asal jadi, asal dana cair. Kan kalau misalnya hal seperti itu terjadi, nanti tragedi MBG, tragedi BLT, korupsi-korupsi besar bakal ya balik lagi teman-teman. Jadi kayaknya emang RUU perampasan aset harus segera disahkan biar para koruptor ini jerah. Gila juga ya teman-teman, satu kipas angin harganya sampai 10 juta. Wow. Applause deh buat orang yang menganggarkan hal ini. Nah mungkin itu informasinya. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.